Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang contoh soal monohibrid. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang soal dihibrid, maka sebagai kelanjutan ini merupakan contoh soal monohibrid ya. Langsung ke soalnya. Yang pertama, soalnya tanaman mangga berbuah manis disilangkan dengan tanaman mangga berbuah masam. Sifat manis dominan terhadap sifat masam. Keturunan pertama dari persilangan tersebut menghasilkan 100% mangga berbuah manis ya. Karena tadi manis dominan terhadap masam. Apabila keturunan pertama disilangkan dengan tanaman mangga berbuah masam, jadi dengan salah satu induknya mangga yang berbuah masam ya, anaknya disilangkan dengan induknya yang berbuah masam, maka akan dihasilkan tanaman mangga berbuah manis sebanyak titik-titik ya. Kita lihat ini pilihannya ya, ada yang 100%, 75, 50, atau 25. Nah, mangga berbuah manis genotipnya itu M besar, M besar. Kemudian mangga berbuah masam genotipnya M kecil, M kecil. Nah, ini. Nah, pada perkawinannya, pada persilangannya, maka ini M besar disilangkan dengan M kecil, M kecil. Ini fenotipnya, rasanya manis ya. Mangga yang manis, kemudian yang ini mangga yang masam. Kemudian akan dihasilkan sel kelamin ya, atau gamet. Nah, ini sel kelaminnya setengah dari induknya, jadi 1 M besar. Ada 2 gamet di sini, M besar dan M besar, karena sama ditulis 1 kali aja. Ya, yang sebelah sini yang masam ini gametnya juga ada 2 ya, M kecil, karena sama ditulis 1 kali. Nah, kemudian sel kelamin ini akan saling bertemu menghasilkan anak atau keturunan pertama, digabung antara M besar dengan M kecil, maka ya, ini anaknya. Nah, karena manis itu dominan terhadap masam, maka walaupun di sini ada M kecil, dia tidak muncul rasa masamnya, tapi yang muncul rasa manis ya, karena tadi manis dominan terhadap masam. Kemudian pada kalau keturunan pertamanya ini ya tadi disilangkan dengan mangga yang berbuah masam. Nah, dengan induknya ini, induknya yang berbuah masam. Nah, maka kalau disilangkan ini yang manis tadi disilangkan dengan yang masam, ini akan menghasilkan sel kelamin atau gamet. Yang pertama ini ada 2 macam ya. Ada M besar, nah ini, kemudian satunya M kecil. Nah, yang ini ada 2 gamet juga, karena sama dua-duanya M kecil, maka ditulis 1 kali M kecil. Nah, kemudian kalau dipasangkan secara bebas, maka di sini M besar ketemu M kecil, nah, akan menghasilkan M kecil dengan M kecil, maka dia akan menghasilkan M kecil, M kecil. Nah, M besar M kecil fenotipnya manis ya, karena M besar dominan terhadap M kecil. Kemudian M kecil fenotipnya adalah masam. Karena hanya ada 2 jenis fenotip, manis dan masam, maka presentasinya 50%, 50%. Jadi yang manis ada 50%, yang masam ada 50%. Nah, tadi yang ditanyakannya adalah yang manis ya. Yang manis itu berapa persen? Berarti jawabannya adalah 50%. Jawabannya adalah C ya. C. Nah, selanjutnya yang nomor 2 ya, soal yang kedua. Kacang berkulit biji keriput homozigot resesif disilangkan dengan kacang berkulit licin heterozigot. Sifat kulit licin dominan terhadap sifat kulit keriput. Keturunan yang dihasilkan memiliki sifat titik-titik ya. Kita lihatnya.
Nah ini tadi kacang berkulit biji keriput, homozigot resesif. Nah, resesif itu dilambangkan dengan huruf kecil, ya, lambang genotipnya. Nah ini huruf kecil. Karena tadi homozigot, berarti homo itu sama, berarti ukuran hurufnya dua-duanya sama, yaitu huruf kecil karena resesif. Ya, karena resesif. Homo ini menunjukkan sama ukurannya dua-duanya kecil, ya, karena resesif. Kacang berkulit licin heterozigot. Nah, ini licin, ya ini tadi keriput. Licin dilambangkan dengan K besar. Ya, karena dia heterozigot, maka pasangannya itu K kecil. Hetero artinya berbeda ukuran hurufnya, lambangnya. Jadi di sini K besar, K kecil. Kalau di sini homozigot, maka di sini K besar karena licin. Ya, karena heterozigot, maka ukuran hurufnya berbeda, yang satu besar, yang satu kecil. Kulit licin dominan terhadap kulit keriput, atau K besar dominan terhadap K kecil. Nah, ini tadi. Jadi walaupun di sini ada K besar, ada kecil, K kecil. Kalau K kecil kan menunjukkan keriput, K besar menunjukkan licin. Nah, karena licin dominan terhadap keriput, maka yang muncul licin itu, ya. Yang keriputnya kalah oleh yang licin. Kalau dibuat bagan persilangannya, maka di sini tadi K besar K kecil disilangkan dengan K kecil K kecil. Fenotipnya ini kulit licin, ini kulit keriput. Akan dihasilkan gamet atau sel kelamin. Nah, di sini ada dua macam, ya. Ada K besar, ada K kecil. Nah, di sini ada dua gamet tapi satu macam. Wah, ditulisnya satu kali aja, K kecil. Ya. Kemudian dipasangkan K besar dengan K kecil. Ini K besar, K kecil. Yang pertama genotipnya. Kemudian yang berikutnya K kecil dengan K kecil. Nah, ini fenotipnya. Kalau K besar K kecil itu kulit licin, heterozigot. Ya, karena berbeda ukuran hurufnya, yang satu besar, yang satu kecil, maka hetero. Kulit licin, heterozigot. Kemudian yang K kecil kulit keriput, ya, homozigot. Kenapa? Karena ukurannya sama, ukuran hurufnya, maka homozigot. Karena ada dua jenis fenotip ini, maka masing-masing 50%. Kulit licin heterozigot 50%, kulit keriput homozigot 50%. Kita lihat jawabannya adalah ini ya, 50% berkulit licin heterozigot dan 50% berkulit keriput homozigot. Jadi jawabannya adalah C, ya. Ini D mirip ya, tapi di sini D-nya homozigot nih, kulit licinnya. Harusnya heterozigot. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sampai di sini. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan atau pada soal yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.